kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, tentunya kan di dalam setiap sekolah pasti memiliki sebuah dilema etika. Nah, dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, gitu Pak Budi. Nah. Oke, terima bagus. Pada saat ini bagus melakukan wawancara demi kepentingan kita bersama. Oke. Dan apa yang perlu digali dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Terima kasih. Oke, Pak Budi, ini yang mau saya tanyakan nih, selama ini bagaimana Pak Budi ini bisa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Beberapa hal pelaksanaan kegiatan pada proses pembelajaran khususnya di sekolah kita, ada beberapa hal yang merupakan kasus yang dilema etika. Dilema etika adalah kasus yang merupakan sulit untuk bisa mengambil sikap keputusan apabila kita tidak berdasar pada kebijakan moral, terutama yang berkaitan dengan hal yang riskan sekali apabila kita tidak bisa menentukan secara bijak, karena berkaitan dengan moral dan etika yang harus kita kendalikan sehingga nanti pelaksanaan pengambilan dilema etika itu betul-betul terwujud dengan bagus. Dilema etika yang ada di sekolah kita, satu contoh yang berkaitan dengan eksternal, contohnya kita ingin memajukan sekolah, tetapi perlu dukungan yang kuat dari masyarakat. Contohnya tentang kebijakan anggaran. Kita mengadakan kegiatan lomba. Satu sisi kita harus berani mengambil sikap maju, tapi dukungan lain juga perlu ada. Contohnya dukungan biaya. Padahal dana pos tidak mampu untuk membiayai. Maka dari itu saya harus mengambil kebijakan berkaitan dengan hal itu, hubungannya dengan wali siswa. Wali siswa perlu mengetahui rencana pelaksanaan kegiatan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik melalui komite, melalui konsolidasi bersama dengan wali siswa, mengambil sikap keputusan. Itu satu sisi berkaitan dengan dilema etika. Kita aturan tidak boleh menarik sumbangan, tetapi kita butuh sekali untuk melaksanakan program kegiatan. Maka dari itu adalah dilema etika. Itu yang kaitannya dengan eksternal. Kemudian internal, kita kerja satu tim, antara guru yang satu dengan yang lain memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Tugas pokoknya ada. Guru juga memiliki tugas tambahan. Lalu kepala sekolah kan harus memberikan supaya bisa berjalan semuanya. Itu kan dilema. Saya mengambil sikap seperti ini, guru ini mungkin ada kepentingan yang lain. Berbasis itulah maka kita harus ada musyawarah bersama. Kemudian dilema etika yang terjadi antara guru dengan siswa. Guru memberikan hukuman yang tujuannya baik untuk mendidik, tetapi di situ kadang aturannya tidak diperkenankan. Maka dari itu dilema etika. Ingin maju tetapi perlu ada konsekuensi yang perlu betul-betul dipahami. Apabila mengambil langkah ini konsekuensinya apa? Itu ya contoh-contoh. Nah, berarti selama ini bagaimana Pak Budi itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada
dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, oke. Contoh itu apa yang saya sampaikan. Yang berkaitan dengan anggaran, saya mengambil sikap keputusan kita harus musyawarah, ya, musyawarah bersama komite maupun wali siswa dan dewan guru. Ya. Terkait hal itu, maka itu menentukan nilai kepribadian masing-masing. Bagaimana kita bisa menggali potensi yang ada di sekolah, bagaimana bisa menggali potensi yang ada di masyarakat. Maka dari itu kita harus musyawarah. Musyawarah itu tidak hanya sekali dua kali, tetapi berlanjut supaya nanti ada dukungan yang penuh dari warga sekolah maupun warga masyarakat. Berarti dalam pengambilan keputusan ada tindak lanjut berkelanjutan, Berkelanjutan. Kalau langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Pak Budi lakukan selama ini? Saya biasanya selalu menimbang-nimbang mana yang lebih urgent terlebih dahulu, ya. Nilai-nilai kebijakan moral mana yang harus kita nilai dulu. Jangan sampai menyinggung perasaan karena itu moral. Kebijakan yang saya ambil yang namanya kebijakan itu biasanya menyalahi keluar dari aturan yang ada. Maka dari itu saat mengambil sikap keputusan harus berdasar pada kebijakan moral, hati nurani yang bisa bicara. Contohnya memberikan tugas tambahan kepada guru. Bagaimana guru bisa melaksanakan tugas utama dan nantinya bisa melaksanakan tugas tambahan. Lantas hal-hal apa saja yang selama ini Pak Budi anggap itu lebih efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang lebih efektif, yang saya anggap efektif adalah yang berkaitan dengan sikap kita mengambil keputusan pada proses anggaran. Itu efektifnya kita harus melibatkan beberapa orang yang dari luar, contohnya dari komite maupun wali siswa. Yang sedikit itu menjadi gambaran adalah bahwa nilai itu berkembang di masyarakat beda dengan ada yang kebutuhan kita. Contoh, kita kebutuhannya seperti memajukan pendidikan, sana masyarakat tahunya pokoknya anak sudah diserahkan ke sekolah, jadi tanggung jawab kepala sekolah adalah efektif efisiennya itu pada saat kita mengambil keputusan musyawarah. Lantas hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangannya? Tantangannya adalah kita berani mengajukan program kepada masyarakat, menyampaikan program-program kepada Bapak Ibu guru supaya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu. Apakah Pak Budi ini memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Budi ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur yang seperti apa yang Pak Budi ini jalankan? Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan dilema etika itu biasanya terus ada setiap saat. Setiap saat itu ada terus, tahun per tahun juga berbeda-beda. Maka dari itu pada saat itu kita perlu mengadakan kegiatan pertemuan secara rutin berkala. Contohnya rapat pleno dengan wali murid, kemudian rapat kegiatan sekolah, rapat dengan Bapak Ibu guru, kemudian menyampaikan program-program pelaksanaan kegiatan sekolah yang disampaikan secara rutinitas, baik program tahunan, program bulanan, atau kegiatan harian, sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak dilema etika yang ada di situ. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Budi di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
ada, yaitu komite sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat. Ada juga dari Bapak Ibu guru yang memiliki tanggung jawab untuk mengajukan pendidikan. Contohnya komite, kita ajak kerjasama komite agar nanti pelaksanaan kegiatan program sekolah itu betul-betul didukung oleh komite. Kemudian pada Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru yang sudah senior, apalagi yang domisilinya dekat dengan warga masyarakat, sehingga tidak ada miskomunikasi antara sekolah dengan masyarakat, terutama kita memanfaatkan guru-guru yang ada di sekitar wilayah kita sehingga informasi itu betul-betul sampai, sehingga apa yang kita harapkan itu capaiannya prosentasenya lebih besar daripada tidak ada orang yang mendukung. Berarti ketika kita mengalami sebuah dilema etika di dalam sebuah institusi, misalnya di pendidikan, berarti yang paling dibutuhkan itu selain kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, kita juga harus melibatkan dari pihak eksternal begitu Pak ya, sehingga nanti keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik dan bisa bermanfaat untuk anak didik. Tapi secara umum orientasinya adalah untuk peningkatan peserta didik gitu ya Pak Budi. Oke, itu saya berkali-kali menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan sekolah itu tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, karena tanggung jawab pendidikan itu ada tanggung jawab pemerintah, masyarakat maupun dinas pendidikan. Nah, dari situlah kita harus bisa saling kolaborasi, terutama kita bisa memanfaatkan situasi dan kondisi karena bersentuhan dengan moral kejiwaan. Orang yang saya anggap menjadi mampu harus kita manusiakan. Contoh, ada Bapak Ibu guru yang pamit sebelum selesai pembelajaran. Disitulah kita bisa menerapkan kejiwaan. Moralnya di mana? Contoh, ada keluarga yang sakit, ada keluarga yang harus ditangani. Maka dari itu, selaku pemimpin di sekolah harus bijaksana dalam mengambil sikap keputusan. Semua bisa berjalan, mendelegasikan kepada guru lain agar bisa mengcover atau menangani tugas utamanya. Demikian Pak Budi yang saya tanyakan ke Pak Budi terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di instansi pemerintah. Mungkin saya rasa cukup Pak Budi. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Budi ini saya bisa mengambil ilmu pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih juga Pak Agus sudah untuk bisa berkolaborasi bersama kepala sekolah terkait dengan kegiatan Agus untuk guru penggerak. Semoga ini bisa menjadi pembekalan Agus manajemen untuk penanganan kasus dilema etika. Beberapa dilema etika itu seringkali muncul tanpa kita sadari. Hal inilah menjadi kewajiban kita mengambil sikap keputusan secara moral, menghormati dan menghargai orang lain. Nah, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga memikirkan kepentingan orang lain, karena berkaitan dengan moral dan kepribadian kita, terutama sebagai pemimpin. Jangan sampai nantinya kita mengambil sikap keputusan tetapi tidak adil dan tidak bijaksana. Harapan saya seperti itu, sehingga apa yang keputusan kita ambil tidak menjadi bumerang pada diri kita sendiri. Harapannya seperti itu, sehingga bekal panjenengan selaku guru penggerak betul-betul memiliki skill keterampilan yang
siang Bu Ika. Selamat siang Pak Agus. Maaf mengganggu sebelumnya, mengganggu waktunya sebentar Bu Ika. Di sini saya ingin bincang-bincang dengan Bu Ika ini dalam rangka ingin menggali terkait dalam pengambilan keputusan yang ada saut pautnya dengan sebuah dilema etika. Yang nanti pada hasil akhirnya yaitu untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Begitu ya Bu ya? Iya. Nah, kalau selama ini nih Bu Ika, nah bagaimana Bu Ika ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah kasus dilema etika Bu atau rujukan moral? Oke. Kalau dilema etika sendiri kita tahu bahwa hal yang benar lawan dengan kebenaran. Jadi di sini kita mengidentifikasinya mana yang sekiranya itu paling penting dalam hal tersebut. Jadi kebajikan sama kebajikan kita pentingkan mana yang prioritas utamanya. Kalau untuk rujukan moral ini kita sudah tahu bahwa benar lawan salah. Jadi otomatis kita harus memilih yang benar itu dan tidak mengikuti yang salah, seperti itu Pak. Selama ini kalau Bu Ika ini bagaimana nih Bu Ika ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Dalam mengambil keputusan di sekolah, baik itu dilema etika, ini saya biasanya melakukan musyawarah Pak. Jadi tidak hanya saya sendiri yang memutuskan, tetapi saya musyawarahkan dengan dewan guru. Kalau itu menyangkut sekolah, kalau menyangkut yang lebih besar, maka saya akan musyawarah dengan komite, kemudian kepala desa, kemudian dengan wali murid, seperti itu Pak. Berarti ada kolaborasi gitu Iya, ya? kolaborasi. Lantas langkah-langkah nih atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya adalah yang pertama dari kolaborasi tersebut kita memilih dalam dilema etika itu memilih satu keputusan yang terbaik Pak. Jangan sampai keputusan itu nantinya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi dalam dilema etika ini kita pilih sekiranya sesuatu yang itu nantinya terbaik Pak. Jadi dengan kolaborasi kita akan menemukan jalan supaya masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik, seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau lantas hal-hal apa saja nih yang Ibu anggap secara lebih efektif dalam pengambilan sebuah keputusan di dalam kasus dilema etika? Yang lebih efektif yang pertama adalah mementingkan kepentingan bersama Pak. Jadi dalam dilema etika itu kita tidak boleh mementingkan kepentingan saya pribadi individual, tetapi bersama. Jadi kepentingan keputusan yang kita ambil itu harus untuk kepentingan bersama. Seperti itu Pak. Jadi jangan kita egois, kita kesampingkan, kemudian ego kita hilangkan, namun untuk kemajuan bersama ya kita harus mengesampingkan semua itu, jadi lebih ke mementingkan kepentingan bersama daripada pribadi atau golongan, seperti itu Pak. Lantas hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sebenarnya dari dalam diri saya sendiri Pak. Saat saya harus mengambil keputusan di mana dua hal itu adalah benar, saya harus benar-benar bisa memilih mana yang nantinya itu yang terbaik. Jadi pilihan ini sangat penting Pak, atau choice itu sangat penting ya Pak. Jadi di sini dalam pengambilan keputusan tersebut saya harus benar-benar bisa menentukan itu yang bermanfaat untuk sekolah atau untuk warga di sekolah ini, seperti itu Pak. Jadi unsur di sini musyawarah itu sangat saya tekankan, terutama dalam saya mengambil keputusan. Kalau mufakat tidak bisa, maka saya bisa melakukan voting atau yang lainnya, seperti itu Pak. Berarti di dalam pengambilan keputusan nanti ada mufakat itu ya? Iya. Nah, apakah Ibu ini memiliki atau jadwal tertentu Bu dalam mengatasi sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur yang seperti apa yang dijalankan? Kalau itu dilema etikanya itu kasusnya ringan Pak, maka kami menyelesaikannya segera Pak, karena kami tidak suka menunda-nunda suatu masalah yang nantinya itu masalah itu akan bertambah banyak. Jadi kalau itu masalahnya itu dalam lingkup sekolah
Pak, tentunya dengan mengikuti apresiatif ya Pak. Ya. Kemudian tetapi kalau itu masalahnya adalah masalah yang menyangkut kepentingan bersama, begitu warga sekolah, wali murid dan sebagainya, maka saya akan biasanya dalam rapat pleno ini saya selesaikan bersama dengan wali murid dan juga dengan perangkat desa, seperti itu Pak. Jadi tergantung masalahnya, dalam penyelesaiannya, seperti itu Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas yang pertama faktornya ini, yang pertama saya adalah seorang guru penggerak ya Pak, angkatan 8. Jadi saya sudah belajar tentang guru penggerak. Jadi dalam dilema etika ini ada modul yang membahas itu. Jadi saya belajar dari situ, dari modul tersebut dan pengalaman teman-teman saya selama menjadi guru penggerak. Kemudian setelah itu saya juga, apabila saya masalah tersebut belum selesai, maka saya akan meminta bantuan kepada dewan guru. Dewan guru belum bisa, maka nanti melibatkan warga sekolah, baik itu wali murid maupun Pades dan komite. Apabila belum bisa juga, saya akan konsultasi dengan bapak pengawas TKSD, kemudian setelah itu juga dengan kepala sekolah yang lain yang jam terbangnya sudah tinggi Pak. Jadi sudah banyak pengalaman. Jadi di sini experience sudah teacher lah Pak. Pengalaman orang itu dijadikan kita untuk belajar, seperti itu Pak. Nah, terima kasih Bu. Berarti ini bisa saya simpulkan Ibu ya. Nah, berarti ketika kita mengalami sebuah dilema etika di dalam pengambilan keputusan, kita tidak bisa memutuskan seorang diri ya Bu ya. Berarti harus ada kolaborasi dan mengambil beberapa solusi dari teman-teman yang mana yang terbaik ya Bu ya. Nah, mungkin hanya itu ya Bu ya yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kita kali ini. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Ika atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk saya, kemudian bisa saya terapkan di sekolah saya dan memiliki dampak yang positif untuk saya dan juga mungkin menginspirasi teman-teman yang lain. Oke, sama-sama Pak Agus. Terima kasih juga. Terima kasih.